Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally sebesar 2,51%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,26 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa ada pesan dari Sato ya. Cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Ya, jadi buat lo yang merasa terbantu dengan konten-konten TCI, boleh pertimbangkan untuk pause sebentar videonya and then like ya. Oke, langsung aja kita lihat ke chartnya. Untuk kondisi BTC kita bisa lihat di sini ya, berhasil mantul ya, retest 1 retest 2 mantul di angka 101.199. Nah, buat kalian yang kemarin bangunnya pagi ya, karena ini serius harus bangunnya pagi ya. Di sini kan ya tuh lihat ya, benar-benar apa, retest keduanya tepat di jam 7 subuh ya. Ya enggak subuh lah, jam 7 pagi. Sayangnya gue waktu itu belum bangun ya, udahnya nggak terjadi retest lagi. Nah, buat lo yang bangun pagi jam 7 dan langsung ngelimit posisi long, congratulations, udah profit ya. Profitnya antara di 103.000 kena TP-nya atau bahkan lebih tinggi lagi di atas buat yang lebih agresif ya. Berarti kan buat yang konservatif di sini ya, udah profit 1,83 udah kena TP. Nah, buat yang agresifnya ya lebih gede lagi otomatis ya, di angka 3,75. Nah, karena terjadi retest kedua juga di 104.944, nah yang ini gua nggak kelewat, soalnya malam ya. Kalau malam gua biasanya seger, kalau pagi aduh lemes ya. Nah, jadi udah kebuka posisi short gua. Sekarang kondisinya profit 38 dolaran lah ya. Nah, target TP-nya ya otomatis sesuai dengan ini ya, sesuai dengan struktur aja, ada di angka 103.000 lebih 62 USD dan di 101.000 lebih 199 ya. Nah, balik lagi ke makronya ya. Untuk makronya Bitcoin berhasil reclaim 103.000 lebih 62 USD setelah ya reject dengan lumayan di sini ya. Ini kombinasi secara TA dan fundamental. Secara TA-nya kita bisa di sini dia reject oleh 104.944 ya. Nah, udah gitu surprisingly ya, initial jobless claim hasilnya bagus, tapi malah menjadi trigger untuk dia turun. Mungkin gini ya teorinya, saat orang melihat wah initial jobless claim-nya bagus, mungkin banyak yang terlalu overconfident karena 90% likuidasi kemarin yang nyari 1 miliar USD itu ya, sehari loh, 24 jam itu 980 juta USD kalau nggak salah ya. Nah, itu 90%-nya terjadi karena posisi long. Nah, teorinya berarti banyak orang yang mungkin melihat bahwa wah aman nih ya, initial jobless claim-nya bagus ya, hasilnya merah, berarti bagus buat kripto gitu ya, bagus untuk risk on asset. Buat yang kemarin lusa ya, berarti hari Kamis ya, kemarin lusa itu ngelong, nah mungkin dihajar oleh market gitu, dibalikin gitu kasarnya ya. Jadi dicari ya, bukan ya di squeeze ya kasarnya, bener ya, posisi long jadi di squeeze. Padahal ya kalau secara TA kita tahu bahwa ini masih ke reject, jadi nggak ada setup long. Nah, makanya itu penting sekali untuk kita gabungin TA dan fundamental ya. Kebayang kalau lu cuma trigger masuk ke marketnya cuma pakai fundamental, ya kemarin boncos. Lu menjadi salah satu orang yang masuk ke statistik minus 90% kan. Begitu. Jadi gini, fundamental ngaruh ya. Ngaruh, tapi kita masuk ke market tuh jangan gara-gara fundamental begitu. Statistically speaking serem, serius serem ya. Kita ambil beberapa contoh deh ya. Kebayang nggak kalau lo kemakan dengan wah halving, ini berita bullish loh ya, halving itu berita bullish, kita bakalan ngepam nih. Dulu kan banyak sekali yang teriak di sini akan 100.000 katanya ya. Lihat aja nih, kita bakal pumping ke 100.000 setelah kita halving. Halving tuh di daerah mana nih? Nah, di daerah sini nih, lagi on the way ke sini ya. Wah, buy. Taunya apa? Lower high and then lower low. Nah, buat orang yang sudah bisa baca TA, sadar bahwa ini sudah lower low dan ada possibility lower high. Nah, kalau lu udah tahu secara TA-nya seperti itu, ya lu nggak mungkin gila-gilaan ngelong kan, nggak mungkin gila-gilaan all in kan. Nah, ya itu dia makanya ya. Jadi fundamental tuh kepake ya, tapi bukan untuk masuk ke market. Ya, karena kalau lu masuk ke market saat berita bagus kasarnya gitu kan, orang tuh wah market itu ngepam kalau berita bagus, market tuh pasti ngedam kalau berita jelek. Itu di logika kita kan. Kalau faktanya seperti itu, pure semudah itu, gue udah kaya nggak kira-kira ya. Gue tinggal setiap hari pantengin news, ada news bagus gue beli, itu pasti naik kan katanya. Faktanya enggak, ini news bagus loh ya, halving loh, itu berita bullish loh, faktanya apa, lower high and then lower low.
Nah, buat yang ngerti TA kan sadar bahwa oh ya ini berbahaya kalau lu maksain ngelong di sini atau apalagi lu all in di sini. Gitu kan. Dan bukan cuma ini loh, contoh lagi ya ke belakang. Karena gue perhatiin gini, ya gara-gara urusan Trump kemarin kayaknya ada perdebatan tuh di komen. Wah, fundamental TA. Wah, yang bener gini gini gini. Lagi-lagi gue udah pernah ngomong berapa kali sebelumnya ya, TA dan fundamental dua-duanya kepake itu kayak mie kuah ya. TA itu mie-nya, kuah itu ya fundamental. Enaknya gimana? Dimakan bareng dong. Ngapain debat? Wah, enakan kuahnya. Enggak, enakan mie-nya. Udah makan dua-duanya. Tapi kalau mau dibilang mana yang lebih penting, ya namanya juga mie kuah ya. Lebih penting mana? Lu saat makan mie kuah, lu cari mie-nya atau cari kuahnya? Ya cari mie-nya lah rata-rata kan. Ya makanya jadi kalau menurut gua TA lebih penting ya, tapi nggak sampai kayak jadi fundamental nggak penting, nggak. Fundamental penting tapi dia kasarnya strata kedua lah gitu. Ya karena kenapa? Ya coba deh lu lihat, silahkan beli di saat news-news bullish. ETF spot Bitcoin mulai ya untuk ditradingkan. Wah, dana institusi akan masuk ya, waktunya all in. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ya di sini sideways and then ngedump. Sehari ngedump sampai, coba kita cek sendiri ya di sini. Ngedump sampai 10%. Mati nggak lo? Mati. Ya panik nih, orang yang beli cuma pure pakai fundamental mati. Gitu. Nah, makanya pakailah TA dan TA-nya pun jangan tebak-tebakan lagi ya. TA-nya dengan DCA. That's the perfect combination, ya. Oke, itu untuk BTC ya. Jadi ya apa namanya overall ada perlawanan tapi nggak lanjut membuat higher high. Ya kita masih bisa di sini. Walaupun ada perlawanan dari para bulls, dia berhasil reclaim which is good ya. Tetapi secara struktur masih low, lower high, lower low, lower high, lower low ya. Nah, di sini apakah akan terbentuk lower high baru di angka 104.944? Mirip-mirip kayak di sini nih, reject terus turun lagi. We'll see. Ya, tapi gua udah ingetin berapa kali sebelumnya. Untuk BTC, PR-nya kalau bisa jangan sampai di close di bawah dari 100.000. Ya karena pattern-nya at least for now masih 100%. Setiap kali jebol akan lanjut terjadi pelemahan. Nih, ya, di sini nih. Lihat, awalnya kan oke ya masih bisa bertahan lah, ada sideways. Ini sehari aja di bawah 90 di bawah dari 100.000 ya. Ngapain langsung? Ya, turun ya. Sama juga di sini. Lihat nih. Masih coba bertahan. Dead, hilang ya, hilang 100.000, apa yang terjadi? Ya, langsung melemah ya. Langsung melemah dan ya dua-duanya langsung retest ke angka 91.700-an sih ya. Nah, jadi kalau sampai jebol, in theory sampai sekarang statistiknya masih 100% akan kena ke 91 ribuan. Nah, yang kali ini, yang di Januari, bukan Januari, sorry. Yang di Desember sampai ke Januari, ini berhasil mantul, ya aman. Tapi yang di Februari jebol. Kenapa? Karena ada si Trump. Ya, tambahan selling pressure begitu. So ya makanya udah amannya apa, jangan sampai jebol dari 100.000, udah gitu aja ya, karena statistiknya nggak bagus saat BTC jebol dari 100.000 ya, akan ada momentum yang lebih bearish lagi biasanya. Sedalam apa kita nggak bisa tahu gitu, tapi faktanya setiap kali jebol ya begitu ya, cenderung drop. Karena gini, secara logisnya sebenarnya gampang sekali untuk dijelaskan secara psikologis pasarnya lah begitu ya. Sekarang gini, buat orang yang nggak terlalu ngikutin BTC, oh BTC berapa sih sekarang? Ya 100.000 lah, sekitar 100.000 dolar gitu kan. Oh oke, 100.000 dolaran. Nah tiba-tiba dia di bawah dari 100.000. Sama kayak efek gini lah, lu beli barang harga 99.999. Di otak kita kadang-kadang masih suka berpikir 90 ribuan. Faktanya enggak, itu sebenarnya lebih dekat ke 100.000 kan. Nah sama ya. Di sini kalau dia udah di bawah, udah depannya 9 aja, mau harga BTC 99.999 terus ke belakang gitu ya. Orang akan mikirnya, wah, udah breakdown nih. Udah nggak di atas dari 100.000. Ya benar secara teknis, tapi sebenarnya kan sangat tipis. Nah, tapi saat itu terjadi, bisa terjadi kepanikan. Ya, panic selling. Nah, jadi ya makanya harapan gue jangan sampai jebol. Ya karena kalau jebol capek deh ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ya ini The Winklevoss Twins ya. Buat lu yang pernah nonton film itu ya, si
filmnya si Zuckerberg gitu tuh, The Social Media atau apa gitu ya, yang tentang Facebook lah ya. Nah, duaan ini tuh dulu villainnya ya, walaupun akhirnya akhirnya dia di court menang sih against si Zuckerberg ya. Ya intinya dia setelah menang against Facebook itu, dana dia itu ya ditolak di mana-mana karena orang takut kalau nerima dana dari si Winklevoss ini akan diserang oleh Facebook ya di zaman itu, dan Facebook tuh sangat besar di zaman itu kan. Nah, jadi mereka bingung, dananya nggak diterima oleh siapa-siapa. Nah, udah gitu saat kripto mulai mulai apa namanya mulai boom, nah mereka berpikir, wah kita bisa bikin exchanger nih. Dan ya mereka bukan cuma bikin exchanger, tapi mereka juga invest di Bitcoin. Begitu ya. Jadi mereka salah satu early adopters juga, dan mereka punya exchanger ya. Nah, exchanger ini namanya tuh Gemini ya. Nih, Gemini. Nah, si Gemini ini sekarang plan untuk IPO sama seperti Coinbase begitu. Ya, wah, interesting nih ya. Coinbase kemarin kan sudah masuk ke S&P kalau nggak salah ya. S&P atau Nasdaq ya? Antara itulah. Antara S&P atau Nasdaq gue lupa ya. Nah, ini sampai Winklevoss juga IPO mungkin akan masuk juga begitu. Nah, jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan yang kripto ya, pas masuknya perusahaan yang ya in general kripto lah, nggak harus exchanger, bisa juga nanti apa namanya platform tertentu yang mungkin buat yield seeking dan lain-lain ya. Nah, saat itu semakin banyak masuk ke apa namanya semakin banyak masuk ke indeks-indeks di US seperti S&P dan Nasdaq. Nah, itu akan membuat apa namanya akan membuat kripto semakin lebih relevan lagi gitu, dan ya akan lebih legit lagi ya. Jadi semoga bisa semakin banyak perusahaan-perusahaan yang ya bentuknya adalah perusahaan kripto dan bisa IPO dan masuk juga ke indeks-indeks di US begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Next langsung aja ke ekonomi kalender. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu udah otomatis udah nggak ada bintang 3. Besok juga apa lagi? Biasanya udah nggak ada apa-apa lagi. So hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Nah, kita geser dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat, nah hari ini menguat ya. Menguat tapi BTC ikutan naik. Nah, jadi sedikit di luar dari biasanya ya. Nah, ini ya aneh juga sih ya. Cukup aneh, cukup aneh. Tapi ya apapun itu ya, oh sorry. Sorry. Ini kemarin. Ini kemarin. Ya gue baru ingat, indeks dolar kan market close ya. Berarti ini update Jumat kemarin ya. Ya kalau Jumat kemarin sih ya masih oke lah ya. Ya walaupun masih ada perlawanan sih, tapi ya intinya ini close kemarin. Nah, selanjutnya untuk BTCD ya daily close lagi di atas dari struktur 64,58. Untuk sekarang ya dari struktur yang ini dia lanjut lagi membuat higher high ya. Ya, nggak kaget. Harusnya nggak kaget. Buat lo yang udah sering dengerin TCI harusnya nggak kaget. Buat yang masih kaget, ya alasannya ini ya. Ini gue tiap hari gue bahas loh. Tiap hari gue bahas ya. Ini balance sheet masih terus turun. Walaupun sekarang ini mulai flat ya, mulai flat. Tapi tetap trajektorinya masih terus turun. Selama lu zoom out dan ini masih membuat X ya. Ini visualnya yang paling gampang nih buat yang masih bang, gimana sih bang nggak ngerti. Selama balance sheetnya ini masih nge-X sama BTCD ya udah sih ujung-ujungnya ini akan tetap naik gitu loh ya. Ini akan mulai melemah dan mulai bisa sampai kayak masuk ke mungkin masa-masa 2021 atau masa-masa seperti di 2000 ya 2017 sampai 2018 itu kalau apa? Itu terjadi kalau flat atau QE. Selama ini masih turun, nggak bisa kita masuk altcoin season yang boom gitu ya. Paling hanya fake out kayak gini nih, fake out ya. Ini fake out. Atau kayak di sini fake out seperti ini nih. Nah, yang zaman dulu lebih lama fake outnya nih ya. Nah, tapi in general, ya lo bisa lihat trajektorinya. Trajektorinya saat QT, BTCD akan subur begitu ya. So please jangan sampai kena lagi narasi dukun altcoin season, setiap BTCD turun sedikit altcoin season. Oh iya, udah balance sheet-nya turun lagi, ya nggak jadi kan altcoin seasonnya, ya udah. Ya. Please jadikan pembelajaran, ya. Oke, beres itu untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Salah satu cara termudahnya tinggal like ya. Lu juga bisa share ke teman-teman lo ya, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah ya.
Dan sebelum kita masuk, seperti biasa kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya. Jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silahkan bisa lagi juga lu tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga apa namanya beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi apa namanya akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflector di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC ya kita udah kebuka posisi short ya, retest 1, retest 2 di angka 104.944. Posisi long kan tadi kita udah bahas ya di depan profit. Nah, posisi short kita ini sekali lagi target TP-nya ada 2 ya. Ada di angka 103.000 lebih 62 USD dan di 101.000 lebih 199 USD ya. Itu untuk target TP-nya. Yang ultra konservatif gue baru ingat ada di sini nih. Ya di angka 103.938 karena ya sebenarnya masih not bad ya. Dari sini kalau lu buka di sini sampai sini itu masih 1%, begitu, jadi masih kena target normal untuk kita cari begitu, untuk cari profit ya. Oke, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim maka buy limitnya ada di angka 103.000 lebih 62 USD lalu 101.000 lebih 199 USD. Nah, ini gue ingetin ya, buat lu yang sudah pernah di CA di angka 103.000, ya jangan limit lagi di sini ya. Jadi satu posisi ya atau satu struktur atau moving average jangan diulang-ulang, karena kalau diulang-ulang habis peluru lu gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita ada setup futures nih, bahkan lagi ini udah langsung kita pasang aja ya, karena retest 1 ini nyaris retest 2 nih ya. Retest 2 nya kalau di angka 2464 langsung aja kita, mumpung belum kena ya, kita limit dulu di angka 64 ya, 64 di 2464 kita limit leverage bener. Oke sip, kita short ya, sini kita pasang limit. Tinggal kita apakah akan terjadi retest kedua atau enggak. Kalau terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya ya. Nah, untuk active orders kemarin kan yang BTC udah kejauhan, jadi ya udah kita tutup aja ya karena ya terlalu jauh ya. Oke, kita tutup yang BTC. Nah, untuk yang ETH kita update dulu TPSL-nya ya. Untuk TP-nya itu sebenarnya kalau mau lebih konservatif bisa di sini ya. Kalau lebih agresif ya sebenarnya enggak lah. Ini masih oke lah di sini ya. Boleh deh di 2363 ya. Kita boleh TP di 2363. 2363. Sip ya, berarti wah estimated PNL-nya nah ini paling gede nih yang pernah kita contohin ya.
4% berarti ya. Dan itu masih nggak apa menurut gua ya. Yang udah nggak make sense tuh yang udah mulai masuk kok. Gua pengen sekali trade profit 20%. Itu aduh, ya itu kurang inilah ya. Ya, karena gue ingetin sekali lagi ya, gue udah pernah bahas di video gue waktu itu ya mengenai trading futures ya. Gue ngasih tahu bahwa di 2024 ya itu rata-rata return of investment dari hedge fund managers begitu ya, dari hedge fund companies juga lah in general gitu ya, itu 10%. Begitu loh. Jadi kalau lu punya target sekali trade bisa sampai lebih dari 10%, itu lu pengen setiap kali trade mengalahkan rata-rata yield atau return of investment dari hedge fund managers yang profesional. Begitu. Make sense gak? Ya kurang sebenarnya gitu kan. Ya jadi ya hati-hatilah di situ ya. Oke. Next kita akan lihat dulu untuk spotnya ya. Ini kan future-nya udah kita bahas nih ya. TPSL juga udah kita bahas. SL-nya boleh di EMA 20. Lupa gue ya. SL-nya di EMA 20 di angka 2542 ya. Oke, sip. Kita confirm. Berarti TPSL-nya sudah semuanya sudah covered ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2363, 2294 dan di 2240,85 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup posisi spot dan futures di sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup sesi pertama ini, mungkin wejangan untuk para newbies-nya adalah urusan ini ya, untuk urusan ya sekarang gini kan ya. Kemarin kan banyak yang bilang, wah BTC akan lanjut lagi, higher high. Bahkan waktu terbentuk pattern bearish spinning top di sini, ada beberapa yang ngomong apanya yang bearish ya, lihat aja BTC bakal lanjut ke atas ya. Padahal lu mau cek di manapun ya, pattern seperti ini bearish spinning top bukanlah hal yang bullish kan. Nah akhirnya mulai turun lagi. Nah jadi apa? Pesan untuk para newbies, jangan untuk para newbiesnya apa? Jangan sampai kalian ya terintimidasi ya oleh komen mungkin, atau nanti kalau di komen sih udah nggak terlalu banyak ya, karena setiap kali ada yang komen nyeleneh langsung didebatin di sini itu, which is good ya, itu bagus ya buat para senior. Misalkan ada orang mengklaim hal-hal tertentu yang lu tahu salah, hajar. Maksudnya hajar gimana? Bukan jangan lu bacotin ya, jangan lu teriakin kata-kata kotor, jangan ya. Nggak, lu challenge langsung, lu tau dari mana seperti ini lu salah loh. Kalau salah langsung ngomong, ini lu salah loh, datanya seperti ini, lu kasih lihat gitu. Apalagi kalau ada yang ngedukun, wah kayaknya kena nih, misalkan kayak kemarin tuh sempat ada tuh yang komen kayaknya kena nih 80k ya, terus di bawahnya langsung banyak yang komen bakar menyan ya bang. Nah itu boleh tuh, nggak masalah sama sekali ya. Jadi apa namanya, buat para newbies jangan sampai kalian itu terintimidasi dengan tebak-tebakan seseorang yang terlihat kayaknya wah meyakinkan begitu. Padahal salah total. Kayak yang di sini itu gue nggak tahu kenapa ya. Orang-orang yang tebak-tebakan, orang-orang yang nggak pakai fakta data statistik tuh malah ironisnya sangat confident. Ngomongnya tuh kayak udah dia yang kontrol market aja. Wah, apanya yang bearish? Ini bakal bullish kok. Tapi nggak ada penjelasannya. Nah, untuk para newbies itu bisa membingungkan, ya kan? Ya karena orang-orang yang punya data akan ngomongin dalam terms of ya probability begitu. Ya kita punya probability yang cukup besar kalau misalkan begini. Oh kita ada probability bisa reversal seperti ini. Bandingkan dengan kata-kata pasti turun, lihat aja 80k. Ya buat yang para newbies akan mikir bahwa yang ini lebih yakin nih. Tapi ini bukan kayak video dukun yang itu loh ya. Lu pernah lihat nggak dukun orang ada 3 orang nih ya. Yang ceritanya dikasih ilmu kebal ya. Kepalanya dipukul pakai botol. Yang satu pecah prang ya, yang kedua pecah lagi prang, yang ketiga kayaknya dia salah botol ya, bunyinya pelentung. Lu mau tahu apa alasan dari dukunnya? Wah yang ini nggak yakin nih katanya. Nah itu percis tuh ya, bullshit begitu. Jadi hati-hati dengan orang yang terlihat terlalu yakin ya, hati-hati dengan orang yang terlihat wah pasti begini pasti begitu, karena kalau di market itu malah red flag begitu. Orang yang sok yakin dan ngomong pasti dalam semua itu dalam terms deterministik, pasti tidak mungkin begini lagi ya. Berapa banyak orang yang salah ngomong pasti akan begini, nggak sampai di sini nih, pasti 95k nggak sampai ya. Ngapain beli di sini, pasti 95k kok ya, taunya nggak ya. Lalu ngomong misalkan secara fundamental juga sama, pasti Jerome bakal begini. Gua tanya, dia ngomong pasti emang dia cucunya Jerome Powell? Bukan kan ya, berarti cuma just talking shit
Nah, jadi buat para newbies, hati-hati. Ini masuk ke dalam, kita tuh harus bisa memfilter diri kita. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali informasi zaman sekarang berbeda dari zaman mungkin ayah kita, ibu kita, ya, kakek kita, nenek kita mungkin beda. Zaman dulu tuh informasi susah untuk didapatkan, ya. Tapi zaman sekarang informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Yang susah itu apa? Memfilter informasi yang berguna sama sampah. Nah, ingat, you are what you consume. Kalau lu konsumsi sampah mulu, ya lo jadi sampah, portonya udah pasti. Ya, jadi hati-hati. Ya, oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.